Jadi kita harus pahami bahwa kalau memang kita diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa menjadi seorang ibu, kita harus menyadari bahwasanya niat kita mendidik anak-anak kita karena Allah. Kemudian meladeni suami kita karena Allah. Kemudian kalau memang suami kita itu mengizinkan kita bekerja, ya semuanya kita dasarkan karena Allah. Karena kalau memang kita hanya mendidik anak kita, kemudian أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, alhamdulillah di pagi yang sangat indah ini Allah masih mempertemukan kita kembali dalam satu acara bengkel hati. Semoga acara ini membawa manfaat untuk kita semua, manfaat di dunia dan juga manfaat di akhirat, amin ya rabbal alamin. Dan tema kita di pagi ini yakni karir mulia perempuan. Mungkin ada kaitannya dengan Hari Kartini, Ustaz ya. insya Allah. Jadi maksudnya pekerjaan mulia bagi seorang wanita atau Wanita. perempuan ya. Insya Allah kita akan bahas 1 jam ke depan. Dan sebelumnya itu kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid An-Nida Mensi TV ini. Ada dari Majelis Ta'lim An-Nida Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Majelis Ta'lim Al-Awana Jati Asih Bekasi. Waalaikumsalam. Betul ya, Al-Awana. Al-Mu'awana. Maka saya bingung kok Al-Awana. Tinggal kasih R depan Al-Arwana gitu. Al-Mu'awana Jati Asih Bekasi. Berikutnya Majelis Taklim Akhlak Mulia Sragen Jawa Tengah. Waalaikumsalam. Ini kayaknya anak asuhnya Ustaz Danu dia. Insya Allah iya. Akhlak mulia. Sehat semua Pak? Iya, bapaknya kurang sehat. Jawabnya pelan banget. Tanya ibunya, sehat Bu? Tuh lihat, nggak ada duit tetap alhamdulillah, insya Allah. Bertepatan dengan Hari Kartini ini,
Ya, kita mencoba untuk menengok ke belakang, maksudnya adalah evaluasi bagaimana kita bisa atau belum bisa menghormati seorang wanita, khususnya ibu kita. Eh, yang beliau kerjakan pada waktu kita itu eh, masih kecil maupun kita sudah mulai balik kemudian dewasa itu insya Allah sangat mulia sekali jika memang para orang tua termasuk kita yang sudah tua ini mencoba mendidik anak-anak kita dengan niatnya karena Allah Ta'ala. Karena sesungguhnya pada waktu kita mendidik anak-anak kita, jika kita sebagai seorang ibu, ini benar-benar amal soleh itu akan senantiasa bertumpuk. Terus mendidik anak niatnya karena Allah. Jadi bukan niatnya karena memang hanya seorang wanita, tapi betul-betul karena Allah. Jadi mulai mengandung kita, kemudian menyusui, kemudian mendidik, kemudian membesarkan, membimbing dan sebagainya dan sebagainya. Insya Allah tugas mulia para ibu kita itu bisa menjadi amal soleh. Dan jangan lupa bagi kita sendiri yang sudah uzur, sudah mulai asar mau menuju maghrib, Belum isya ya. belum bisa tamat. Jadi kita harus pahami bahwa kalau memang kita diizinkan oleh Allah Ta'ala bisa menjadi seorang ibu, kita harus menyadari bahwasanya niat kita mendidik anak-anak kita karena Allah. Kemudian meladeni suami kita karena Allah. Kemudian kalau memang suami kita itu mengizinkan kita bekerja, ya semuanya kita dasarkan karena Allah. Karena kalau memang kita hanya mendidik anak kita, kemudian kita nggak cocok atau kita jengkel atau hanya kita marah setiap saat, setiap hari, sama niat kita mendidik anak kita karena Allah, tapi kalau kita ada kejengkelan, kemarahan, yaitu semata-mata memang kita tidak mengetahui dan akan menjadikan salah di hadapan Allah. Dan dua-duanya akan dihitung. Karena Allah menitipkan malaikat Ar-Raqib dan Atid itu di sebelah kanan dan kiri kita. Jika memang kita menginginkan bahwasanya kita sebagai orang tua yang soleh di hadapan Allah, ya memang kita harus memahami apa yang harus kita kerjakan. Dalam meladeni suami kita, ini bagi ibu-ibu, jangan kalau nggak cocok sedikit aja jadi bahan emosi, bahan marah ya. Padahal tiap bulannya kita juga minta, istilahnya kasarnya seperti itu ya. Minta kalau suaminya nggak ngasih, 2 bulan nggak dikasih, minta itu boleh itu. Tapi kalau memang yang kita minta itu melebihi takaran pada umumnya, ya kita harus tahu diri bahwasanya kita sudah mulai menyiksa suami kita, kan begitu ya. Paham Ibu maksud saya? Kalau yang kita inginkan tuh melebihi, umpamanya suami ini ya biasa-biasa aja, tapi sehari-hari nanti kelihatan ibu ini sebagai seorang, ini maaf ya, karena melihat suaminya agak punya dikit, terus Pak beliin mobil dong gitu. Mobil apa? Mobil-mobilan. Plastik dong ya. Jadi kalau sudah seperti ini kita menyusahkan ya. Kalau suaminya ngasih sih alhamdulillah nggak apa-apa. Tapi kalau sudah keinginan kita sebagai seorang istri, kita harus hati-hati. Belum lagi nanti kita tiap minggu ngajak berantem aja sama suami kita. Itu bukan amal soleh dapatnya ya. Dapat dosa aja mulu ya kali ya. Karena pada waktu si suami itu sebenarnya kita mintain dan beliau tidak ridho, itu benar, itu nggak berkah istilahnya, benar. Tapi kalau memang suami ngasih, suami ngerti, suami bisa, ya alhamdulillah. Nah, disinilah kita harus menyadari kita sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu itu bisa menjadi amal soleh yang baik di hadapan Allah, tetapi jangan lupa
Kalau kita walaupun sebagai seorang ibu atau orang tua, itu bisa akan menjadi perbuatan-perbuatan yang tidak baik di hadapan Allah kalau kita tidak memahami. Dan mudah-mudahan di hari Kartini ini kita tidak hanya merayakan bahwa ini adalah apa orang-orang bilang persamaan gender ya gitu ya. Kalau saya persamaan gender nggak usah yang aneh-aneh deh, yang biasa-biasa aja. Karena wanita juga punya tugas, nggak terus wanita itu kalau mau jadi pilot silahkan wanita jadi pilot, persamaan gender boleh ya kan Dai. Tapi kalau jangan sampai saya nggak mau yang hamil kalau bisa suami saya gitu. Itu jadi bingung ya kalau itu nggak mungkin ya. Nah di sini kita harus memahami setiap kita akan menjadi orang tua, apalagi yang masih muda, sampai kita punya anak, sampai kita meladeni suami kita niatnya harus karena Allah. Karena bagaimanapun juga kita bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa. Kita hanya manusia biasa masih hina di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran bagaimana kita bisa menjadi orang tua yang soleh di mata Allah. Mudah-mudahan amin.